Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 penghuni tewas terjebak dalam kebakaran rumah di Kabupaten Klaten. Hanya gara-gara uang Rp10.000, seorang ayah di Kabupaten Blora tega menganiaya putri tirinya hingga tewas. Tidak hanya memutus jalan kabupaten, longsor di Kabupaten Temanggung juga menerjang sekolah sehingga siswa dialihkan belajar secara daring. Ya, kita ke informasi pertama. 2 penghuni rumah tewas terjebak dalam kobaran api dalam kebakaran rumah di Klaten. Diduga kebakaran disebabkan korsleting arus listrik. Kebakaran hebat melanda rumah warga di Desa Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, Klaten, Senin malam. Video amatir warga merekam kobaran api cepat merembet sehingga dalam hitungan menit seluruh atap rumah terbakar dan ambruk. Naas 2 penghuni, Reso Pairo dan Walinem, tidak selamat. Keduanya terjebak di dalam rumah dan ditemukan di atas tempat tidur. Salah satu korban merupakan lansia, sedangkan satu lainnya menderita sakit stroke. Sampai ke desa ada 2, yang satu lansia, yang satu stroke, itu semuanya ditemukan di atas tempat tidur. Kemungkinan besar kejatuhan tiang dari atas karena kita lihat dari kondisi semua tiang yang di atas terbakar semuanya. Untuk rencana tetap hari ini juga ada perusahaan nanti rencana jam 2 pemakamannya. Himbauan kami untuk warga tolong, jadi apabila meninggalkan rumah, lagi meninggalkan orang tua segala macam, untuk listrik segala macam benar-benar harus diawasi, jangan sampai. Menurut Kepala Desa Jebugan, kebakaran terjadi saat seluruh warga tidur sehingga tidak sempat menolong kedua korban. Diduga kebakaran disebabkan korsleting arus listrik. Saat itu diperkirakan ada korsleting listrik yang mengakibatkan atap terbakar. Namun karena warga sekitar sudah kebanyakan istirahat, tidak mendengar kejadian tersebut, tahu-tahu atap sudah 50% terbakar. Oleh Pak Ketua RT dilaporkan ke pemadam kebakaran. 2 jenazah dimakamkan di pemakaman umum Desa Jebugan Selasa siang. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Kebakaran juga menimpa sebuah minibus di Desa Sruwen, Kabupaten Semarang. Api bersumber dari tempat pembakaran sampah yang terletak di bawah tempat minibus diparkir. Dari video amatir yang diunggah relawan Kabupaten Semarang, api terlihat dengan cepat menghanguskan minibus. Warga sekitar tidak sempat berbuat banyak karena khawatir minibus meledak. Petugas pemadam berusaha menjinakkan api agar tidak sampai merembet ke rumah warga. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian, namun minibus tinggal menyisakan rangka. Minibus terbakar saat diparkir di selokan dekat lokasi pembakaran sampah di Desa Sruwen, Tengaran, Kabupaten Semarang, Senin siang. Diduga api bersumber dari pembakaran sampah. Warga telah memperingatkan pemilik untuk memindahkan mobil, namun diabaikan. Logi awalnya tadi itu ada bakar-bakar sampah. Terus mobilnya terparkir dekat dengan pembakaran sampah. Nah, saya sudah menyampaikan, "Lek, tolong motormu nggirke redodono saka pembakaran sampah kuwi seneng asape." Nah, setelah itu saya pergi pulang, setelah pulang saya kembali lagi sekitar 30 menit. Itu sudah ada rame-rame mobilnya kebakar. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Hanya karena uang Rp10.000, seorang ayah di Kabupaten Blora tega membunuh putri tirinya yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Namun kasus baru terbongkar 1 bulan kemudian setelah ibu kandung korban curiga dengan kondisi putrinya penuh luka memar.
Sebulan sudah bocah perempuan Gabriela Valeri Rumandong hanya meninggalkan nama. Gabriela sudah beristirahat dengan damai di rumah abadinya di pemakaman Polaman Blora sejak 10 September. Awalnya penyebab kematian siswa kelas 2 SD ini misterius, namun keadilan berpihak pada bocah berusia 8 tahun itu. Sebulan berlalu, ibu korban menegakkan keadilan bagi putri tercinta. Sang ibu awalnya curiga dengan banyak luka memar pada tubuh putrinya. Berkali-kali sang ibu menanyakan suaminya Hendra Irawan, ayah tiri korban. Namun sang ayah tiri berdalih korban jatuh dari kursi. Namun sang ibu tidak berhenti curiga sehingga akhirnya melapor sang suami ke polisi. Pelapor adalah merupakan istri dari pelaku atau tersangka. Kemudian korban adalah anak dari pelapor ataupun anak tiri dari pelaku. Hendra mengakui perbuatannya sehingga ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Hendra mengaku kesal hanya gara-gara korban menghabiskan uang Rp10.000 pemberian paman korban. Bisa emosi gitu mungkin? Saya gila, Pak. Itu sering menganiaya anak tirinya itu ya? Saya nggak pernah menganiaya anak saya, Pak. Saya memang marah soal pelajaran aja, Pak. Itu pun ya bisa dihitung tangan, Pak. Nyesal kamu? Nyesal, Pak. Tapi benar karena uang 10.000 itu jenengan. Kenapa baru mengaku kemarin-kemarin ketika ditanya nggak pernah ngaku gitu? Saya takut, Pak. Polisi menyita baju korban sebagai barang bukti. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga terancam pidana penjara 15 tahun. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Motif pembunuhan terhadap ibu muda di kawasan Sedangguo, Semarang terungkap. Pelaku yang tak lain suaminya sendiri terbakar api cemburu lantaran korban diduga selingkuh dengan pria lain. Dani Mardianto, 23 tahun, langsung menyerahkan diri kepada polisi usai membunuh istrinya, Liandini Ayuningstias, Minggu pagi. Polisi menahan dan menetapkan Dani sebagai tersangka tunggal pembunuhan istrinya. Berdasarkan pemeriksaan sementara, pembunuhan dipicu rasa cemburu lantaran tersangka curiga korban selingkuh dengan pria lain. Tersangka mengaku mencekik korban hingga tewas. Tersangka yang sudah dari awal pun mencurigai bahwa istrinya selingkuh. Ketika istrinya sudah datang, akhirnya terjadi percekcokan antara tersangka dengan korban. Kemudian akhirnya tersangka mencekik istrinya, kemudian tersangka pergi meninggalkan TKP. Tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek online mengaku sudah cukup lama mencurigai istrinya selingkuh. Ia bahkan menyadap percakapan WhatsApp istrinya dengan pria lain. Ada WA-nya. Sadapnya gimana? Pakai aplikasi selama 3 minggu. 3 minggu? Ya. Aplikasi apa itu? Aplikasi Jebrastur. Nah, apa yang kamu temukan di Sadap? Itu istri saya chattingan sama istri orang. Bro, istri orang sama jenis suami orang. Bunyinya apa? Nelpon, Pak. Nelpon sama WA. Isinya apa? Isinya kalau istri saya kangen sama dia. Oh, CLBK mungkin. Berapa lama itu kejadian? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Nah, setelah mengetahui chattingan itu apa yang kamu lakukan? Saya diam aja, Pak. Nah, terus dikaitkan dengan hari kejadian, bagaimana kejadiannya? Ya itu saya pulang sama dia lalu cekcok, Pak. Cekcoknya masalah? Kalau masalah dia suruh beli token listrik malah ketemu sama temennya, Pak. Kini Dani terancam penjara 12 tahun sesuai pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Korban Liandini ditemukan tewas di kamar tidur di Kelurahan Sendanggowo, Kecamatan Tembalang, Semarang, Minggu pagi. Jasad ditemukan dalam posisi telentang dengan wajah tertutup bantal. Pada malam Minggu, tetangga sempat mendengar keributan antara korban dan suaminya. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Belasan tersangka kasus narkoba terjaring dalam operasi dengan puluhan gram barang bukti sabu-sabu. Sedikitnya 11 tersangka
ditangkap dalam operasi narkoba selama 2 bulan terakhir. Mereka rata-rata berpesan sebagai kurir dan sebagian lagi residivis. Polresta Solo mengungkap 8 kasus narkoba selama 2 bulan terakhir. 3 kasus diantaranya paling menonjol. Polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu-sabu. Modus yang digunakan 3 kasus menyulitkan petugas untuk mengungkap bandar besar. Modus operandi dari ketiga TKP ini, ulangi 3 penangkapan ini masih didapati hal yang serupa, yaitu mereka sebagai kurir mengantarkan pesanan yang dipesan melalui telepon, namun sebagian dari mereka pun juga sebagai pengguna juga. Artinya masih belum didapati anomali yang berbeda dari beberapa penangkapan sebelumnya. Namun demikian tidak berhenti sampai di sini. Kami akan mencoba mengungkap di dalamnya apakah modus operandi ini tetap seperti itu atau akan berkembang untuk mengerucut kepada mungkin dari bandarnya. Sejumlah warga Pati melaporkan sepasang suami istri karena diduga menipu mereka dengan kedok investasi bisnis perkapalan. 4 korban didampingi kuasa hukum melapor ke Polres Pati Selasa siang. Mereka mengadukan pasangan suami istri Utomo dan istrinya asal desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana. Pasangan ini diduga melakukan penipuan berkedok investasi bisnis perkapalan. Mereka meyakinkan para korban selaku investor bila mereka memiliki kapal dan siap memberikan keuntungan 7% kepada para korban. Ternyata ini hanya modus karena kedua pasutri menghilang setelah menerima dana investasi bernilai miliaran rupiah. Bahkan nomor ponsel para korban diblokir. Sedikitnya para korban ditipu hingga lebih dari 7 miliar rupiah. Kerugian saya 2.930 dan 812. Cerita awalnya seperti apa bisnisnya? Awalnya dia datang ke rumah saya, ya, suami istri, ya, menyampaikan bahwa dia punya kapal 7, ada dikasih lempiran, dikasih catatan itu kapalnya ini. Terus saya ditunjukkan juga beberapa kali dia datang ke rumah saya. Yang membuat ibu kemudian percaya untuk menitipkan dana itu kenapa? Ya karena suami istri meyakinkan saya, terutama istrinya. Begitu setelah terjadi berjalan, mulai dia memblokir nomor HP-nya, dihubungi tidak